adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Giti dan Kak JJ. kami berdua dari Komplek Ambarapura. Oke, gimana nih kabar di hari ini? Sehat semua pasti ya Kak JJ ya? Tuhan Kak, semua pasti sehat. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita di saat ini, kita mau angkat satu pujian, Sungai Sukacita. Kita nyanyi bareng-bareng ya yang di rumah. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. menari bersamamu, bersuka Di dalammu mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, kita mau doa pembukaan. Semuanya sikap berdoa. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami di sini anak-anakmu sudah berkumpul untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan dan pada sampai akhirnya, mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau mau selalu jaga dan lindungi kami Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Oke, masih pada semangat ya kan? Oke, kita mau menyanyikan satu lagu. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang semangat, biar pastinya tetap semangat dong walaupun di rumah ya. Walaupun kita sekolah minggu online, kita tetap semangat untuk memuji Memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Oke, musik aja ya, kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Langit lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Kak Jeje, kita lebih semangat lagi, oke? Nyalangi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, untuk adik-adik semuanya duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Semuanya duduk tenang ya semua. Dengan sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan menghidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Oke, kakak akan mulai beri kita, kakak yang akan membawakan firman, kakak dari Komplek Ambarapura. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul melalui ibadah virtual Tuhan, melalui YouTube. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan ini, Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan selalu memberikan semangat untuk kami. Sekarang kami ingin memulai Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu tekun dan setia dalam pengajaran Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik dan teman-teman yang sudah menyiapkan Alkitabnya di meja atau di manapun, yuk kita siap buka Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Oke. Kalau ulang kembali lagi, Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. Sudah ketemu ya? Oke. Kita mulai. 1 2, 3. Sebelumnya kakak dulu yang pertama, baru adik-adik yang kedua, dan seterusnya ya. Kakak yang ganjil, adik-adik yang genap. Oke? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebab seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, sebab tidak semua. Kakak ulang. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Oke, selesai pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, sebelumnya kakak mau kalian nonton ilustrasi yang udah kasih siapkan nih, ya. Boleh kalian lihat dulu. Simak ya. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu
siapa yang akan menyerahkan dia?" Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana? Sudah kan? Nah, kurang lebih itu adalah peristiwa yang terjadi pada saat apa yang dikatakan di Yohanes 13 sampai ayat 1 sampai 20 ini. Jadi adik-adik, kita sudah bisa tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu selain mengetahui semuanya, Dia juga tahu dalamnya isi hati kita. Nah adik-adik, jadi kita bisa lihat ya dari orang yang seagung Tuhan Yesus pun Dia memberikan contoh dan teladan untuk murid-muridnya ya. Nah, Dia melayani meskipun hari-harinya itu adalah para murid tahu kalau misalkan Yesus itu adalah guru dan Tuhan, tapi Dia mau melepaskan jubahnya dan kalian bisa lihat Dia mengambil sebuah baskom dan air dan Dia membasuh kaki semua para muridnya yang ada di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mesti kita teladani, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah mendobrak sebuah sistem yang artinya itu adalah kalau kita mau melayani adik-adik tidak boleh nih pandang status. Jadi kalaupun adik-adik mau menolong, tidak boleh melihat status. Contohnya seperti Tuhan Yesus, Dia ibaratnya yang agung, yang suci, Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah, meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik boleh mencoba untuk melakukan pelayanan nih. Contohnya nih ya, adik-adik bisa melakukan, misalkan pada saat Zoom di sekolah minggu, adik-adik itu disuruh berdoa. Lakukan. Adik-adik disuruh membawa persembahan atau disuruh mengumpulkan persembahan di rumah ya, misalkan. Lakukan, karena walaupun pelayan kecil apapun, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Oke. Nah, terus juga kalian bisa membantu papa dan mama saat misalkan membutuhkan bantuan, misalkan mau bantu mama menjemur, mencuci piring, atau menyapu halaman, teras. Nah, kalian bisa lakukan itu ya. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Nih, ada yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya nih pesan yang sudah kakak rangkum. Jadi kita harus menghormati dan menghargai setiap status dan pekerjaan orang lain. Kita tidak boleh memandang rendah pekerjaan yang sangat penting.
yang walaupun mungkin dilihat orang hina gitu loh, tapi ini peran yang sangat penting atau pekerjaan yang penting. Melayani itu juga membutuhkan kerendahan hati. Nah, Yesus sudah menunjukkan keteladanannya melalui pembasuhan kaki para murid-muridnya. Makanya di ayat yang terakhir tadi, Tuhan Yesus mau pesan untuk yang terakhir kalinya sebelum dia disalibkan atau sebelum dia pergi dari dunia ini, kita juga harus melakukannya sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu ya firman-Nya untuk hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah stay. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada. Oke, sekarang kakak mau tutup dalam doa untuk firman di hari ini. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu, kami di sini telah mendengarkan firman. Sekarang kami ingin beraktivitas kembali Tuhan. Sertai kami, jaga kami selalu Tuhan dalam setiap persoalan dari sekolah, di rumah, sampai sekolah minggu ini Tuhan. Bisa kami berjumpa kembali melalui virtual, Zoom, dan lain-lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa menjadikan pedoman dan berkat untuk hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Siapkan kami untuk bisa melayani, siapkan kami untuk bisa menghargai. Sekarang kami telah selesai. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, bye. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Gama. Adik-adik pasti semua terberkati banget ya. Pastinya Kak Jeje. Oke, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Sebelum itu kita mau angkat satu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu di minggu depan dengan sekolah minggu berikutnya. Oke. See you.